Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan dengan kami dari Studio Video yang juga merupakan bagian dari Bimbel Marketing yang ada di Jombang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, kawan-kawan, kami mencoba untuk berbagi pemahaman tentang teks yang lain, yaitu namanya text explanation. Ya, nah kenapa ini harus dijelaskan? Karena ini dari semuanya ini digunakan untuk Anda yang kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, terutama untuk Anda yang akan menghadapi ujian harian, Anda akan menghadapi ujian semester, bahkan ada dari kelas 12 yang akan menghadapi EHB. Seperti biasanya, sebelum kami lanjutkan, silakan pada adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dan nanti bisa di-share ke kawan-kawan yang terkasih Anda biar sama-sama mendapatkan pemahaman ini dan channel ini bisa lebih bermanfaat untuk anak-anak NKRI. Salam NKRI. Oke, kawan-kawan, teks yang akan kita bahas kali ini adalah explanation text. Ini ada dalam kehidupan. Semua teks yang diajarkan oleh yang kita hormati Bapak Ibu guru Anda di sekolah masing-masing, semuanya adalah tentang kehidupan. Explanation text itu apa? Mari kita simak pengertiannya. Pengertian explanation text, langsung saja ke dalam bahasa Indonesianya, suatu teks yang membicarakan proses. Ini yang penting, proses terjadinya sesuatu dari awal hingga akhir yang terkait dengan fenomena alam. Jadi kalau Anda memikirkan tentang proses terjadinya hujan semisal, berarti Anda sebenarnya sedang membayangkan text explanation. Proses terjadinya hujan itu kategori fenomena alam. Ya, manusia tidak bisa terlibat untuk kasus fenomena alam. Kalau nanti ada yang namanya terkait dengan fenomena sosial, berarti ada proses perubahan. Jadi, explanation ini menjelaskan proses perubahan. Ya, perubahan sosial ada. Ya, maaf ini ada sedikit salah ketik ini. Perubahan sosial ada dulu di masyarakat kita, misal sore hari anak-anak muda sudah bersiap-siap, misalkan menuju masjid, menuju musola, ada perubahan sosial. Sekarang sudah enggak, gitu ya. Maaf, saya sedikit jadi kiai ini kan. Oke, saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Ada yang namanya juga proses pengetahuan. Nah, ini proses pengetahuan misalkan dilakukan oleh para ahli dulu mengobati sebuah penyakit itu pakai metode lama, sekarang ada proses perubahan. Mungkin ada proses penyembuhan dengan cara yang baru. Itu juga termasuk explanation text. Dan ada fenomena budaya, perubahan fenomena budaya. Oke, seperti yang saya sering sampaikan di dalam kelas, dulu anak-anak gadis itu malu pakai celana pendek. Dulu itu pakainya celananya panjang atau pakai long dress. Sekarang, saya nggak berani melanjutkan ya. Oke. Kawan-kawan, itu saya jelaskan semuanya demi pemahaman terhadap yang namanya explanation text. Jadi ada perubahan budaya. Dulu kalau bertemu dengan Bapak Ibu guru, tidak berani menatap wajahnya Bapak Ibu guru. Sekarang sudah beda, itu sudah perubahan budaya. Ya, fenomena sosial, fenomena pengetahuan, itu kategorinya adalah explanation text. Bedanya kawan-kawan, yang namanya explanation text itu punya pembanding teks yang lainnya, namanya adalah text procedure.
Kalau yang namanya procedure text itu menceritakan tahapan, langkah-langkah, ya. Ini langkah-langkah. Kalau explanation text itu membicarakan tentang proses. Proses yang terjadi dari awal hingga akhir. Dan kawan-kawan semuanya alurnya tidak bisa dibalik. Kalau nanti prosesnya nomor 1 adalah A, ya harus A. Nomor 2 adalah B, nomor 3 adalah C, semisal. Saya umpamakan begitu. Tetapi kalau procedure text itu langkah-langkah tahapannya bisa dirubah. Semisal Anda akan membuatkan kopi. Bapak Anda, ayah Anda, papa Anda. Langkah-langkahnya bisa dirubah. Bisa berubah, maksudnya satu dengan yang lain. Kawan yang satu dengan kawan yang lain tahapannya bisa dirubah, ya. Misalkan satunya masak air dulu, tapi orang lain mencuci gelasnya dulu, atau bahkan ada yang baru beli gasnya, atau baru beli kopinya. Langkah pertamanya seperti itu. Jadi procedure text itu tahapannya bisa diubah, tapi kalau explanation tidak bisa diubah. Sekilas tentang perbandingan dua teks itu. Oke, nah berikutnya kawan-kawan, yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari explanation text itu adalah menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Semisal fenomena alam tadi, bagaimana proses terjadinya hujan, bagaimana proses terjadinya gempa bumi, bagaimana proses terjadinya gunung meletus, bagaimana proses terjadinya banjir. Itu ada tahapan-tahapan atau ada prosesnya, ya. Jadi dalam teks ini nanti menjelaskan sebab musababnya, bisa jadi seperti itu. Oke, next. Nah, kita berangkat sekarang mempelajari tentang alur atau generic structure-nya. Kawan-kawan, di bagian pertama nanti, yaitu paragraf 1, akan menceritakan, bagian ini menyebutkan fenomena apa yang akan dijelaskan. Itu nanti namanya adalah general statement, ya. Berikutnya ada yang namanya sequence explanation, penjelasan yang berurutan, rangkaian proses. Nah, di sini nanti tampak sekali bahwa ini adalah explanation text karena ada rangkaian proses. Ya, jadi ada proses. Nah, berikutnya adalah closing. Bagian ini bersifat pilihan dan tidak harus ada pada teks. Kadang ada, kadang tidak. Bagian ini berisi informasi tambahan saja, ya, dari penulis mengenai topik yang dibahas. Oke, kita lanjutkan ke latihan. Kawan-kawan, Anda dihadapkan pada sebuah teks yang memiliki 3 paragraf. Paragraf yang pertama, perhatikan, ini nanti disebutnya adalah sebagai general statement, pernyataan umum. Ya, bagian ini menyebutkan fenomena apa yang akan dijelaskan. Saya terjemahkan, ya. Tipes adalah penyakit menular. Ini menular, oke, yang disebabkan oleh kuman. Ini kuman yang dinamai Salmonella lipi. Namanya asik, ya. Oke, hati-hati kalau Anda punya pacar namanya Salmonella, segera tinggalkan adik-adik karena itu kuman, ya. Oke. Kuman ini masuk ke dalam tubuh melalui, nah ini, makanan atau minuman yang tidak bersih atau kotor. Ketika kuman masuk ke dalam tubuh kita, orang masyarakat akan mendapatkan sindrom setelah 7 hingga 21 hari. Nah, ini namanya adalah general statement, masih bersifat umum. Nah, berikutnya kawan, yang namanya general statement di sini, fenomena yang akan dijelaskan di sini adalah adanya sebab, yaitu Anda gara-garanya makan atau minum sesuatu yang tidak bersih. Terus ini nanti akan menyebabkan yang namanya
adalah sindrom. Nah, ini dimulai dari proses ini tahap awal ini, ya. Berikutnya di paragraf 2, kawan-kawan, ada yang namanya penjelasan yang berurutan. Nah, di sini nanti tampak sekali ini adalah explanation text. Kenapa? Karena ada proses yang bersifat berurutan. Oke, saya jelaskan, saya terjemahkan. Sindrom utama adalah demam. Oke, sindrom utamanya adalah demam. Nih, pada tahap pertama demam akan naik. Nah, ini step by step. Nah, ini proses berikutnya. Setelah Anda kena yang namanya sindrom, demamnya meningkat, ya. Kemudian hal ini akan terus naik secara permanen, secara tetap maksud saya, ya. Selain itu, nah ini kawan-kawan ada tambahan ilmu. Selain itu, bahasa Inggrisnya adalah banyak sekali, ya, yaitu saya singkat BFM. Nah, ini sinonim dari kata selain itu, yaitu beside. Ada S belakangnya, ya. Terus in addition. Nah, ini juga nanti terjemahannya adalah selain itu. Terus berikutnya adalah ini. Nah, ini ya. Ini sebagai tambahan ilmu saja. Terus di sini ada kata moreover. Nah, ini semuanya bermakna selain itu, lagi pula, dan sebagainya. Saya hanya menambahkan ilmunya aja. Oke. Selain itu, orang-orang yang terinfeksi juga akan mendapatkan gangguan pencernaan seperti, ya, rasa yang mengganggu dan perut yang tidak nyaman. Perutnya tidak enak pokoknya, ya. Mereka juga akan mendapatkan diare, terkena diare, terserang diare. Oke. Saya jelaskan di sini rangkaiannya. Nah, ini tadi ada gangguan pencernaan, terus ada kena diare, kan prosesnya ini. Dari sini, terus ada ini, berikutnya terus dilanjutkan ada proses ini. Oke. Nah, ini namanya adalah explanation, berkesinambungan proses, gitu ya. Saya lanjutkan, kawan-kawan. Oke, saya lanjutkan begini. Nah, ini pada infeksi yang serius, penyakit ini akan menyebabkan orang mengalami gangguan kesadaran. Nah, ini proses berikutnya. Ketika seseorang itu kena yang namanya tipes, orang akan mengalami gangguan kesadaran dan akan mengalami shock. Ini isi paragraf 2. Ini isi paragraf 2 yang menceritakan tentang penjelasan yang berurutan. Nah, sekarang paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga ini nanti namanya adalah closing. Ya, boleh ada, boleh tidak. Tetapi namun demikian, ini bisa menerjemahkan tetapi. Nah, gitu ya. Namun demikian tetapi, karena kemajuan teknologi di dunia medis, tipes dapat disembuhkan dengan menggunakan terapi antibiotik. Oh iya kawan-kawan, ada yang hampir lupa saya, bahwa yang namanya explanation text itu erat kaitannya dengan yang namanya teori passive voice. Ini adalah passive kawan-kawan. Ya, jadi explanation itu nanti banyak Anda ketemu yang namanya kalimat pasif. Anda harus belajar tentang kalimat pasif maksudnya, ya. Oke, saya lanjutkan. Pasien akan sembuh dan akan produksi lagi setelah mengikuti terapi antibiotik. Tetapi beberapa dari mereka masih memiliki kuman tipes di tubuhnya. Dan kuman-kuman itu dapat nah ini pasif lagi, ya, ditemukan di urin mereka. Mereka menjadi penular dari penyakit ini kepada orang lain, meskipun mereka tidak menderita penyakit itu.
Orang-orang ini disebut, nah ini dia, ini pasif lagi. Orang-orang ini disebut sebagai carriers atau pembawa. Nah, kawan-kawan, tampak sekali di sini explanation text-nya. Ada sebuah proses, gitu ya. Oke, next. Kita lanjutkan untuk berlatih soal. Oke, oh iya, paragraf terakhir tadi itu berbicara tentang penanganannya ya. Oke, kawan-kawan, di soal ini, bacaan ini mempunyai pertanyaan begini. Topik dari paragraf kedua, berarti Anda fokus di sini. Yang namanya topik itu adalah ada di awal paragraf. Nah, gitu ya. Nah, maka jawaban A, B, C, D ini mana yang ada di awal-awal paragraf? Kan begitu. Coba dilihat jawaban A. Bagaimana sindrom tipes bekerja? Apakah paragraf 2 tadi berbicara tentang itu? Yang namanya bekerja ini kan ada dari awal sampai akhir. Betul enggak? Paragraf 2 tadi menceritakan hal-hal seperti ini. Kita baca dulu yang B. Beberapa faktor yang menyebabkan tipes. Yang menyebabkan tipes tadi cuma satu, yaitu makanan atau minuman kotor. Berarti jawaban B salah. Yang C, bagaimana menyembuhkan tipes. Yang menyembuhkan tipes itu adalah paragraf ketiga. Berarti C salah. Bagaimana ya tipes menginfeksi orang lain? Ini dijelaskan di paragraf 3. Nah, ini tadi. Nah, ini ya. Menjadi penular kepada orang lain. Ini paragraf 3, padahal yang ditanyakan adalah paragraf yang kedua. Berarti jawaban D salah. Yang E, bagaimana ya kemajuan ilmu medis. Jadi jawaban E juga salah. Maka yang benar adalah yang A. Jelas sekali di sini tadi dijelaskan tentang proses dari awal hingga akhir tadi ya. Oke, next. Berikutnya kawan-kawan. Oke. The following statement berikut, kalau ketemu following itu berikut, yang dihubungkan dengan teks di atas adalah kecuali. Nah, mana sih yang ada hubungannya dengan teks? People mendapatkan shock karena tipes. Ada pernyataan seperti atau tidak kan gitu ya. Kuman yang menyebabkan tipes disebut Salmonella Libby. Betul ya? Oke. Hati-hati di sini yang ditanyakan kecuali ya, berarti yang salah ya. Oke. Yang A tadi people mendapatkan shock karena tipes. Betul ya? Oke. People yang telah disembuhkan dari tipes tidak bisa menularkan. Nah, ini betul atau salah? Kita lihat nanti di paragraf ketiga. Tipes dapat disembuhkan menggunakan antibiotik terapi. Betul ya? Oke. Sindrom pertama dari tipes adalah demam. Nah, ini ada di paragraf 1 ini, ya. Ada di paragraf 2 maksud saya. Nah, ini. Berarti jawaban yang salah adalah yang mana? Yang C yang salah. Yang menjadi jawaban maksud saya ya. Nah, ini tidak bisa menularkan, padahal di sini bisa menularkan. Nah, ini orang-orang seperti ini disebut sebagai carrier atau pembawa, berarti kan penular. Jawabannya adalah yang C. Berikutnya kawan-kawan, untuk soal ini people yang menderita, suffer itu menderita, tipes mengalami sindrom-sindrom berikut. Nah, ini tadi ada di mana? Ini ada di paragraf kedua yang ada di sini. Yang pertama adalah demam. Terus di sini ada kata saluran gangguan pencernaan. Terus ada shock. Ada yang ditinggal nggak? Nah, kan gitu ya? Betul. Di sini ada ini. Terus ada gangguan pencernaan. Mana tadi? Ada ini, ya. Terus ada shock. Nah, ini ada. Oke, kalau ada berarti ada potensi benar. Kalau tidak ada berarti salah. Yang B ada yang namanya nyeri otot, ya nyeri tulang. Ini salah, nggak ada.
nggak ada penjelasan tentang nyeri tulang. Berarti jawaban B salah. Di sini ada nah ini pokoknya kalau ada ini berarti salah. Nah berarti ini salah. Berarti kalau ada ini salah karena tidak ada di dalam teks. Maka jawabannya adalah yang A. Kawan-kawan, Anda perhatikan di dalam bacaan ada yang namanya gangguan kesadaran. Tapi tidak ditulis, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada di dalam teks kok ditulis seperti ini, berarti itu jawaban yang salah. Ya, meskipun secara keilmuan Anda tahu dari buku-buku lain bahwa yang namanya tipes itu ada gangguan, ada nyeri tulang. Tetapi selama tidak ditulis di dalam teks yang tertampil, maka Anda nggak boleh memasukkan nyeri tulang itu menjadi bagian jawaban. Selama di dalam teks tidak ada, Anda nggak boleh menunjuk jawaban itu sebagai jawaban benar. Itu tetap dianggap sebagai jawaban yang salah. Oke, next. Nah, ini kosakata, ya. Ini kosakata, ini kata-kata ini ada di mana di paragraf 1. Nah, ini tadi. Ini artinya kan menular, ya. Kalau ini bahaya, kalau ini suka bertengkar atau berdebat, menyebar dengan mudah, ini insidental, ini makmur. Nah, ya, penyakit yang makmur, mosok gitu ya salah. Penyakit yang insidental juga salah. Penyakit yang mudah menyebar mungkin benar. Penyakit yang suka bertengkar juga salah. Penyakit yang berbahaya bukan, karena yang diminta adalah ini setara dengan jawaban yang C. Jawaban yang benar adalah yang C. Demikian kawan-kawan pembahasan tentang explanation text dari kami cukupkan, tetapi sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa kami juga menyediakan video pembelajaran dasar-dasar TOEFL. Silakan Anda lihat di deskripsi di bawah video ini nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.